Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bertemu dengan perwakilan negara Australia. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor Sekretariat Kabinet. Pertemuan antara Sekretaris Kabinet dengan Duta Besar Australia untuk Republik Indonesia, Roderick Bruce Brazier, berlangsung pada Senin 12 Mei 2025. Pertemuan keduanya untuk berkoordinasi untuk rencana kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia yang baru, Anthony Albanese, ke Indonesia pada 14 dan 15 Mei 2025. Anthony akan dilantik sebagai Perdana Menteri hari ini, 13 Mei 2025. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji kloter 33 asal Kabupaten Pandeglang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu pagi. Sebanyak 393 jemaah calon haji ini diantarkan dan diserahkan langsung oleh Bupati Pandeglang kepada petugas pelayanan ibadah haji di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci malam ini. Dan sebelum diberangkatkan, ratusan calon jemaah haji ini akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengecekan barang-barang bawaan. Allahumma jannah. Sementara itu, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak membagikan tips bagi jemaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Jemaah harus antisipasi cuaca panas dengan menyiapkan fisik mereka. Nanti jamaah haji ke Saudi Arabia itu ke Madinah dan Makkah harus bersiap karena agak panas. Kemarin saya itu 40 sampai 41 derajat Celcius dan kemungkinan bisa sampai 43, 45 nanti di puncak haji. Oleh sebab itu jamaah haji ini yang mendengarkan melalui e-news itu harus bersiap fisik, karena ibadah haji itu kan ibadah fisik. Betul. Karena panas, maka siap-siap perangkat untuk menangkal panas. Termasuk sunblock, segala macam, topi dan sebagainya. Tapi kalau pas pakai ihram kan tentu nggak pakai topi. Melakukan pemantauan ya. Kita akan memaksimalkan skema murur dan tanazul. Murur itu di puncak, di puncak haji, di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi jamaah haji itu yang melakukan skema murur itu dari Musdalifah dari Arafah ke Musdalifah itu hanya lewat. Kemudian yang skema tanazul mereka dari Arafah, Musdalifah ke Mina itu lewat saja, tidak mabit di Mina. Nanti kembali ke hotel. Kebetulan sebagian besar yang ditanazulkan itu kan dan dimururkan sebagian besar adalah jamaah haji yang lansia atau yang disabilitas, dan kebetulan hotel-hotel kita itu ya di sekitar Mina. Informasi lainnya, pemirsa, Istana memberi lampu hijau terhadap program pembinaan anak-anak bermasalah oleh TNI di barak militer. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, kebijakan itu bisa dilakukan kepala daerah sepanjang tidak melanggar aturan. Bagi selalu Jawa Barat. Kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut memperbolehkan kebijakan mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer. Kebijakan yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu diizinkan sepanjang tidak melanggar aturan. Sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi. Pembinaan-pembinaan itu kan sebenarnya pendidikan itu kan kebijakannya sudah didesentralisasi ke kabupaten kota maupun ke daerah kan. Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, ya, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksa lah, akan kaji ini kebijakan-kebijakan yang baru
kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah. Mungkin teman-teman nanti harus cek juga ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah ya. Saya belum mengetahui informasi seperti ini, jadi kita harus cek dulu. Pembinaan anak-anak bermasalah ala militer menuai pro dan kontra, termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menekankan pendidikan karakter ramah anak, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menjamin tumbuh kembang optimal. Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mendukung program pembinaan anak bermasalah oleh tentara. Pigai menilai program ini bisa meningkatkan disiplin, mental, dan tanggung jawab anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersiap meluncurkan 80.000 koperasi desa merah putih di seluruh desa di Indonesia. Kopdes Merah Putih akan berperan sebagai pusat ekonomi desa. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Fazilah Kairisa dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengunjungi Desa Wisata Penting Sari, Sleman, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, keduanya menyinggung rencana peluncuran besar-besaran Koperasi Desa Merah Putih. Ditargetkan akan ada 80.000 koperasi yang berdiri di seluruh desa di Indonesia. Menurut Menteri Koperasi, hingga kini sudah ada 10.000 koperasi Desa Merah Putih yang telah berdiri. Sampai saat ini sudah hampir di atas 10.000 ya, yang sudah berdiri kelembagaannya di seluruh Indonesia. Dan kita berharap terjadi percepatan-percepatan sehingga Kopdes Merah Putih ini bisa mulai terbangun dan beroperasi di seluruh Indonesia. Targetnya rampung kapan Pak untuk ini? Kalau kelembagaannya target kita akhir bulan Juni sudah selesai semua kelembagaannya ya. Nah, kita kan perlu waktu untuk membangun dan mengoperasikan Kopdes Merah Putih. Rencananya Kopdes Merah Putih akan resmi beroperasi Oktober tahun ini. Kopdes Merah Putih dibentuk untuk menjadi pusat ekonomi desa dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.